Shalom teman-teman semuanya, happy Sunday. Wah, seneng banget nih aku dipercayain lagi buat sapa teman-teman semuanya yang ada di rumah. Semoga kalian gak bosan-bosan ya ngeliat muka aku. Oke teman-teman, aku mau bacain beberapa pengumuman nih buat kita semua. Yang pertama, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Kak Andreas Ferianto dengan tema metanoia. Metanoia apa sih? Penasaran kan? Pokoknya jangan di skip-skip ya videonya biar kita sama-sama tahu apa sih artinya metanoia itu. Oke, yang kedua, ibadah komsel kita masih via Zoom meeting ya teman-teman. Nanti linknya akan di-share di grup WhatsApp Master Plan. Jangan lupa untuk join ya, biar kita sama-sama belajar, bertumbuh bersama-sama. Yang ketiga, persembahan dan perpuluhan bisa kita transfer ke nomor rekening berikut ini. Dan bisa kalian langsung scan barcode-nya ya. Yang terakhir, ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Kak Rudi Simorangkir dengan tema Faith versus Positive Thinking. Wah, pasti sulit sih ngebedainnya. Biar nggak sulit lagi, jangan sampai minggu depan kelewat ya teman-teman, biar kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ibadah. Siapin hati kita dan pikiran kita ya teman-teman. Happy Sunday, God bless you. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima
Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan,
Saya yakin saudara sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang kita naikkan tadi. Dan sekarang kita siap mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan bisa menjadi kekuatan, rema, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, juga urapi semua teman-teman yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan bertahta di dalam hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Andreas Ferianto. Sebenarnya saya udah pernah ke Master Plan Youth, tapi nggak apa-apa ya, kita kenalan lagi. Biasa orang panggil saya Andre aja sih, baik Ko Andre, Kak Andre, atau Bang Andre, terserah. Yang jelas saya udah menikah, istri saya 1, dan anak saya 1, pria, dan istri saya sedang mengandung anak yang kedua. Sehari-hari ngapain sih Kak Andre? Saya sehari-hari menggembalakan sekarang secara full time. I'm a lead pastor dari Raja Wali Church Jakarta. Saya senang hari ini bisa berbagi firman Tuhan dengan saudara semua. Dan selain lead pastor, apalagi yang saya lakukan? Saya digital creator juga. Kalau kita bisa berteman, nanti teman-teman bisa add Instagram saya di @andre2inspire, Andre2inspire. Oke, tidak berpanjang-panjang di sana. Siapa yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang siap bilang yeay. Nah saudara, 1 bulan ini di Master Plan, saudara membahas tentang new mind, cara berpikir yang baru, ya, cara berpikir yang baru. Dan saya diberikan tema metanoia. Metanoia, kalau kita pelajari atau saudara bisa googling, saudara mungkin sudah pernah dengar juga, metanoia itu adalah satu kata yang dekat dengan pertobatan, yang artinya perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam apa? Yang pertama dalam pikiran, dalam sikap dan pandangan dengan arah yang sama sekali berbeda. 180 derajat berbalik, berputar dari dosa menuju kepada Allah. Wah, definisinya keren. Simpelnya gini saudara, itu adalah karya Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita berubah cara pandang kita dan cara mikir kita, sehingga sikap kita berubah 180 derajat ke arah yang benar, yaitu kepada Tuhan. Nah, kita mau merubah cara berpikir kita. Kenapa ini penting, saudara? Karena kalau kita mikirnya salah, apa yang kita percaya salah, maka respon kita akan menjadi salah. Apalagi di era sosmed seperti begini, saudara ya. Kita hidup di zaman yang benar-benar begitu banyak informasi yang masuk lewat handphone kita, lewat sosmed kita, lewat gadget kita. Banyak informasi yang masuk membombardir kehidupan kita, baik lewat tayangan YouTube atau lewat Instagram, macam-macam. Mereka semua, para influencer terutama, memberikan opini, pendapat lewat podcast dan lain-lain, membahas hal-hal yang kelihatannya benar di mata orang banyak, di mata dunia. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita jadi berpikirnya keliru gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup harus oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saya kasih ilustrasi saudara betapa pentingnya apa yang kita percaya. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2002 atau 2004 saya lupa, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di Disneyland Hong Kong, ya, gratis gitu ya. Masalahnya karena gratis, turnya itu ngatur setupnya keliru hari itu dan bikin saya dongkol. Gimana enggak untuk bermain di Disneyland yang begitu luas itu, cuma dikasih durasi 4 jam, termasuk makan siang, itu masalahnya. Nah, lalu saya harus berpikir taktis dong. Oke deh, saya makan siang, dikasih voucher makan siang, makan di sana, saya sambil ambil peta, makanya buru-buru, cepet-cepet mau memilih permainan apa yang saya bisa main. Apalagi saya suka mainnya roller coaster gitu saudara ya. Jadi saya set up karena habis makan siang, kalau main di roller coaster kan bisa muntah gitu kalau duluan. Saya set up di belakang. Padahal itu yang saya suka. Nah, yang menarik saudara, begitu saya putuskan inilah wahana pertama yang saya mau main, sampai di wahana pertama, puji Tuhan 30 menit antriannya. Lama. Habis itu permainan kedua 30 menit antriannya. Akhirnya sampai ke permainan keempat sudah mulai berpikir, udah deh kita langsung ke roller coaster aja daripada nanti nggak kebagian main roller coaster. Akhirnya saya ngantri di wahana roller coaster itu saudara, Space Mountain namanya. Begitu sampai di depan, petugas menghentikan saya gitu. Karena memang antriannya berhenti sih, bukan karena saya jahat gitu saudara ya. Memang antriannya pasti saya berhenti terakhir di paling depan lagi. Dia liatin saya, dia tanya, "Where do you come from?" Ya mungkin muka saya nggak kelihatan kayak orang Hong Kong gitu saudara ya. Mungkin wajah saya kelihatan kayak orang Korea mungkin gitu ya kan.
Ya enggak banget lah ya, kalau orang Korea wajahnya nggak kayak saya. Lalu dia tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Saya bilang gitu ya kan. Can I see your ticket? Ya udah, saya kasih tiket saya. Begitu dia lihat tiket saya, dia ketawa bilang. Dia bilang, Pak, mestinya Bapak perhatikan tiket Bapak. Loh, emang kenapa? Saya bilang gitu. Ini kan ada antriannya, flash nih. Ada tulisan tuh, antrian khusus flash. Tiket Bapak ini yang kategori flash. Artinya Bapak nggak perlu ngantri panjang-panjang. Ada jalur antrian khusus yang flash ini. Jujur saudara, begitu tahu hal itu, ya, itu dongkolnya luar biasa. Andai saya tahu. Jadi selama ini apa yang saya percaya adalah tiket saya biasa saja. Sehingga cara saya bermain di Disneyland ya biasa-biasa aja. Lalu saya tanya sama si bapak ini pertanyaan yang saya malas juga sih dengar jawabannya. Pak, apakah tiket ini, flash ini berlaku di seluruh wahana Disneyland, Pak? Dia jawab, sebagian besar, 80%. Iya. Langsung nelan ludah gitu saudara kan. Oke deh, berarti saya mempercayai hal yang selama ini keliru. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Jangan-jangan apa yang kita percayai bukanlah kebenaran atau solid truth. Maksud saya dalam perumpamaan tadi, the solid truth is, tiket ini adalah tiket flash dan saya bisa menikmati saya bisa menikmati antrian flash itu. Mau saya percaya atau tidak percaya, itulah kebenarannya. Kalau yang saya percaya benar, cara main saya berubah. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam kekristenan kan. Firman Tuhan adalah solid truth. Mau saudara percaya atau tidak percaya, itulah solid truth atau kebenarannya. Nah, berarti masalahnya kan begini nih. Jangan-jangan apa yang selama ini kita rasa benar, ternyata bukan yang Yesus ajarkan. Wih, itu kan dongkol banget, capek banget ya kan kalau kita berpikir dengan cara yang salah. Akibatnya adalah saudara, karena pemahamannya salah, maka keputusan-keputusan yang kita ambil juga menjadi salah. Nah, siang hari ini kita mau bongkar saudara, salah satu kepercayaan, salah satu hal yang dipercaya banyak orang, kelihatannya benar, tapi kalau kita lihat dari sisi firman Tuhan lebih dalam, ada hal-hal menarik yang bisa kita gali dan kita pelajari lebih dalam gitu saudara. Yaitu ada pola pikir yang seperti begini, Tuhan mau saudara happy. Tuhan mau saudara happy. Tuhan mau saudara senang. Apa yang salah kok dengan hal itu? Kan benar, Tuhan mau kita senang. Masa kita ikut Tuhan itu penuh dengan penderitaan? Saudara, benarkah tujuan Tuhan dalam hidup kita supaya kita itu ujungnya hidupnya happy atau penuh kesenangan? Kita masuk lebih dalam. Saudara tentu ingat tentang wanita yang kedapatan berzina. Ingat pada waktu dia ditangkap basah gitu saudara ya. Lalu dia dibawa ke depan Yesus. Semua orang bilang menurut hukum Musa, dia ini harus dirajam sampai mati. Lalu Yesus bilang, kalau ada di antara kalian semua yang tidak berdosa, silakan ambil batu pertama, lemparlah dia. Interesting respon Yesus saudara. Yang menarik adalah semua orang pergi meninggalkan dia. Dan yang saya mau highlight adalah di Yohanes 8 ayat 11. Ini kata Yesus setelah semua orang pergi. Wanita, apakah ada yang mengganggumu? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang Yesus gak ngomong, pergilah dan have fun gomet. Have fun gomet. Yesus gak ngomong gitu saudara. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bukan pergilah dan happy lagi nih. Hidupmu happy-happy aja. Jelas saudara. Tuhan tidak mau hidup kita sekedar happy. Tidak mau hidup kita sekedar senang. Apalagi konsep senangnya yang keliru. Nah, itu sebabnya judul saya pada siang hari ini adalah Crazy Things Called Happy. Crazy Things Called Happy. Nah, saudara, kalau kita punya pola pikir Tuhan mau hidup kita happy dan kita percaya tujuan utama Tuhan adalah kesenangan saya, ada 3 hal yang pasti keliru. Yang pertama, pola pikir yang pasti kelirunya adalah saudara akan jadi berpikir gini, apa yang membuat saya senang berarti itu yang benar. Apa yang membuat saya tidak happy pasti itu yang salah. Dan akibatnya saudara, kita jadi percaya ketidaknyamanan, delay, tantangan hidup, ini semua bukan kehendak Tuhan. Ngeri kan? Ini semua bukan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau segala sesuatu tidak berjalan mulus dalam kehidupan kita, kita berpikir ini bukan pekerjaan Tuhan yang hidup. Ini pasti salah nih. Gitu. Yang paling repot yang saya takutkan saudara adalah yang ketiga. Kita berpikir, kita create Tuhan yang palsu. Kita menyembah Tuhan yang lain.
Kita menyembah Tuhan yang kita create sendiri, yaitu Tuhan atas kenyamanan, Tuhan atas uang, dan Tuhan atas pleasure atau kepemilikan atas barang-barang tertentu. Nah, kalau kita berpikir konsep seperti begini, Tuhan yang buat kita makmur, berkat melimpah, rekening ngebul, apa bedanya dengan Gunung Kawi? Apa bedanya dengan orang datang ke Gunung Kawi? Tapi jujur ya saudara ya, banyak yang berpikiran seperti itu. Repotnya, kalau kita percaya hal seperti ini, hal ini akan terus-menerus menggiring cara berpikir kita, pola pikir kita bahwa keberadaan Tuhan itu untuk melayani kita. Gila kan? Padahal prinsipnya saudara adalah Tuhan ada bukan untuk melayani kita, tapi kita ada untuk melayani Tuhan. Maksud saya begini saudara, kalau kita berpikir Tuhan ada untuk melayani kita, saudara bayangkan vending mesin. Vending mesin tuh saudara ada mesin minuman yang saudara masukin koinnya gitu, lalu saudara pencet pilih minumannya, lalu minumannya keluar. Tuhan saudara turunkan derajatnya sama seperti vending mesin. Maksudnya gimana kan Andre? Maksudnya gini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan sering ya kalau kita punya pikiran penting happy ya. Tuhan, aku udah kasih perpuluhan loh, persepuluhan loh. Tuhan, aku sudah melayani loh. Hidupku ini menerapkan garis besar haluan negara, taat Undang-Undang Dasar 45, dan tidak ada satupun sila Pancasila yang aku langgar. Saya tidak melakukan dosa apapun Tuhan. Aku udah lakukan ini semua, udah pelayanan, udah hidup soleh gitu ya. Lalu gimana? Tuhan, kalau gitu lancarkan dong usahaku. Koinnya saya udah masukin loh Tuhan loh. Tuhan, aku 25 tahun jomblo nih. Pertemukan dong dengan cowok yang kayak Song Joong Ki gitu. Yang kayak gitu aku suka Tuhan. Aku udah persepuluhan loh. Koin udah aku masukin nih. Aku udah lakukan pelayanan loh. Usahaku dibikin sukses dong. Aku menang undian kayak Tuhan dan lain-lain. Saudara, ini gawatnya. Ini gawatnya kalau kita punya pola pikir seperti itu. Tuhan ada untuk melayani kita. Jadi kita lebih hebat dari Tuhan dan Tuhan jadi kayak jin Aladin. Ngeri sekali saudara. Ngeri sekali. Dan ini yang lebih gawat lagi. Pada saat itu semua gak kesampaian. Banyak orang pergi meninggalkan Tuhan. Tapi meninggalkan Tuhannya alasannya apa? Karena apa yang gua mau tidak kesampaian. Apa yang mereka inginkan, mereka tidak mendapati semua itu. Mungkin sampai titik ini saudara kaget. Lalu saudara mungkin berpikir, tapi sampai hari ini saya percaya loh. Kita kan boleh happy dong, masa ikut Tuhan gak boleh happy? Prinsipnya saudara, Tuhan mau kita bahagia, bukan happy. Apa bedanya? Saya kasih ilustrasi. Bayangkan anak saya main ke Fun World gitu ya. Fun World tuh tempat bermain yang ada capit boneka dan lain-lain. Saya titip dia sebentar sama mbak saya. Saya ke belakang ke WC sebentar untuk pipis. Balik dari WC, tiba-tiba saya mendapati anak saya berlari, "Dedi," sambil bawa boneka di tangannya. "Hey, Keva, bawa apa itu?" "Aku bawa boneka, Dedi." "Wah, hebat sekali. Kamu main capit boneka?" Dia senyum-senyum aja sambil ngangguk-ngangguk gitu. "Wih, hebat. Dedi aja main capit boneka gagal terus. Kamu malah dapat bonekanya, hebat sekali." Dedi seneng. Saya seneng lihat anak saya seneng. Tapi tiba-tiba sepersekian detik ada seorang ibu menggendong anak kecil yang nangis wah, sambil nunjuk ke anak saya. Lalu dia bilang, Mali, pulangin. Langsung saya jadi ngerti, oh anak saya mengambil boneka dari anak lain. Kesenangan saya berubah drastis pasti. Saya nggak senang lagi. Saya pasti akan ajar anak saya. Saya pasti akan disiplin anak saya. Di mata anak saya mungkin saya jahat. Dedi jahat ya, nggak senang, aku senang. Bukan senang seperti itu yang dedinya mau kan. Bukan senang seperti itu yang bapaknya mau. Tapi saya pengen dia bahagia. Bukan sekedar senang. Beda antara kesenangan dan bahagia. Saya rasa sampai titik ini saudara paham, bukankah dia akan berbahagia kalau dia memainkannya dengan benar. Dia main capit boneka dan dia dapat. Tanpa harus mencuri dari orang lain. Anak umur segitu tidak tahu mana benar mana salah. Yang penting happy. Gua ambil boneka itu, gua happy, ya udah.
mengerikan sekali kalau konsep happy ini kita tangkap dengan keliru gitu, saudara. Nah, kita akan belajar lebih dalam mengenai prinsip firman Tuhan. Sampai sini saudara masih konsentrasi, saya berharap, dan kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat salah satu tokoh yang menerapkan pola hidup yang penting happy, ya. Salah satu tokoh luar biasa bernama Simson. Saudara, cerita mengenai Simson ini terdapat dalam Hakim-Hakim 13-16, dan saya akan ambil beberapa cuplikan kehidupan dia untuk kita rajut gitu saudara ya, dalam konteks The Crazy Things Called Happy ini. Jadi saudara, Simson ini ceritanya menarik ya buat saya, karena pada waktu dia lahir dari orang tua yang mandul bahkan. Yang berikutnya dia itu chosen by God, karena sudah ditetapkan dari dia sebelum lahir, kalau dia lahir dia akan menjadi nasirnya Allah. Lalu dia gifted dengan strength yang begitu luar biasa. Kita baca aja di Hakim-Hakim 13 ayat 5 dikatakan, sebab engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, itulah visi kelahiran Simson. Karena visi kelahiran itulah Simson itu diberikan kekuatan yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Dan syaratnya gampang. Asal rambutnya jangan digunting atau jangan dipotong. Bukankah itu satu kemurahan oleh Tuhan, dan bukankah itu sesuatu hal yang mudah? Tapi kenyataannya saudara, dalam kehidupan Simson, walaupun Simson katanya harus melepaskan bangsa Israel dengan orang Filistin, Simson tidak memimpin bangsa Israel untuk melepaskan diri dari orang Filistin. Secara literally, Simson mencari gara-gara dengan orang Filistin karena ulah atau kedagingannya sendiri, terutama urusan dengan wanita-wanita. Jadi prinsip hidup Simson adalah dengan orang Filistin, jikalau lu gak mau ganggu gue, hidup lu gak mau diganggu, lu jangan ganggu gue deh, gitu loh. My life, my rule. Saya lakukan aja apa yang saya suka. Nah, kita lihat saudara di Hakim 14 ayat 1-4, dikatakan Simson pergi ke Timna, dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Dia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga kau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Saudara, kalau ditanya, kenapa sih Simson memilih wanita Timna itu? Jawabannya ya karena gue suka aja. Yang penting gue happy. Yang penting gue seneng. Saudara, Simson diberikan gift oleh Tuhan lewat kekuatannya. Dia bahkan dipilih langsung menjadi nasir Allah. Tapi keputusan hidupnya seperti begitu. Saya pikir relate dengan kita ya. Kita juga dipanggil Tuhan kan? Kita juga dikasih talenta dan gift oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi kadangkala keputusan kita hidup dan cara kita hidup ya kayak gitu. Selama saya happy ya saya kerjain aja. Kita relate nih dengan Simson saudara. Cara hidup seperti begini kadang-kadang berbahaya saudara. Contoh ya di zaman sekarang, hidup gue, so what gitu loh. Apa yang benar menurut lo belum tentu benar juga menurut gue. Apa yang benar menurut gue juga belum tentu benar menurut lo. So it's relative man. Toh gue gak ganggu siapa-siapa kan. Jadinya gak perlu ada masalah dong. Hidup seperti ini saudara berbahaya. Karena hidup seperti ini, kita ini hidupnya akan bukan didrive oleh visi Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita akan didrive oleh hal-hal yang membuat kita senang. Hal yang membuat kita happy. Di generasi kita, banyak hal banget yang kita jumpai. Lu udah beli gadget terbaru itu belum? Lu udah pakai belum? Kalau pakai itu auto ganteng lu, auto keren. Tapi kan satu HP 12-16 juta bro. Cicil aja lah, as long as you happy, bayar belakangan. Dia lupa nanti di belakangan kita perlu bayar utang kartu kredit. Aduh lagi nafsu nih. Ya udah onani aja lah, masturbasi aja lah. Shh, gak ada yang tahu ini. Dan toh gak ngerugiin siapa-siapa. Atau kalau punya pacar ya tidur aja bareng pacar lu. Suka sama suka kok. Kan bukan pemerkosaan. Suka-suka ama, suka sama suka. No problem toh. Ini gawat saudara.
Ada lagi orang yang mau memulai usaha, ditanya alasannya kenapa mau mulai usaha, biar kelihatan keren dong, owner, biar bagus. Tapi dia tipu dana dari kanan, tipu dana temennya, tipu dana orang tuanya untuk menjalankan usahanya. Loh, as long as I happy ya nggak apa-apa dong, ini yang benar. Ngapain kalau gitu saudara? Ngapain kita hidup sesuai firman? Ribet. Gak perlulah hidup, yang penting have fun, go mad aja, asik-asik aja. Perhatikan saudara, semuanya berdasarkan pada saya, dan saya. Apa? Doa malam, kelompok sel, lagi ngamut lagi mager. Kayaknya lagi pengen nonton Netflix aja deh dibanding ikutan komsel bareng Korendi. Apalagi nanti dikorek-korek, ditanya-tanya dan lain-lain. Aduh, gak comfort banget buat gue. Yang penting gue happy. Atau gue stop dulu pelayanan deh Korendi. Kenapa? Ribet. Kayaknya bawahnya mau ngajak ribut dulu sama orang, ribetin hati, capek. Bahkan PK-nya kecil. Wah, luar biasa saudara. Ketahuan urusin yang ada duitnya dulu deh. Nanti kalau sempat-sempat baru pelayanan. Lagian kasih kesempatan lah buat teman-teman yang lain. Bukankah ini prinsip Simpson? Aku mau dia, aku mau ambil dia, gue suka, ya udah gue kerjain. Ngeri banget ya saudara hidup seperti begini. Nah, kembali kepada Simpson. Simpson gifted dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Sehingga orang-orang itu nunduk sama dia. Dan segen sama dia. Dan ini bahayanya saudara. Di kacamata Simpson, hidup yang seperti begini ternyata works. Ternyata jalan kok hidupnya. Apa aja yang dia bikin seakan works, dia famous, dia kuat. Dia tetap menang, di sisi lain dalam urusan seks juga bebas. Dia gak suka orang, dia bunuh. Jadi siklus hidupnya begini saudara. I love it, I do it. Kalau ada problem, I solve it, repeat. Gitu prinsip hidupnya. I love it, I do it. Kalau ada problem, I can solve it, repeat. Jadi gak usah khawatir lah, kalau ada masalah gue selesaikan juga kok. Bisa, repeat. Ulang lagi hidup kayak begitu. Bukankah ini bahaya banget? Dan ini membawa saya, saudara, kepada poin yang pertama, saudara, dalam kehidupan kita. Hidup dengan pola pikir seperti begini akan menyebabkan, satu, kebenaran yang dipercaya bukan kebenaran Tuhan, tapi kebenaran diri sendiri. Kebenaran yang dipercaya bukan kebenaran Tuhan, tapi kebenaran diri sendiri. Ya lu lihat deh tuh, hidup orang-orang yang katanya suka ke gereja, suka ngeritik, suka ngasih saran. Sama gue juga suksesan gue. Temen juga banyakan gue, follower Instagram juga banyakan gue. Hey, apa yang gue kerjain, it works. Yang ono nggak works. Berarti gue yang bener dong. Ngeri sekali kalau kita hidup seperti begini, saudara. Nah, kita lanjut cerita Simpson, saudara. Simpson tetap lanjut dengan gaya hidupnya. Setelah dia menikah dengan wanita Timna ini, dia bikin pesta pernikahan besar-besaran, saudara, 7 hari. Lalu dia bikin teka-teki, dan dia berharap temannya nggak bisa jawab. Teka-tekinya kayak gini, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Apakah itu? Flashback sedikit, teka-teki ini muncul ketika dia di perjalanan ketemu bangkai singa, dan di dalamnya ada madunya gitu, saudara. Ada banyak lebah, dan ada madunya. Dan dia mengorek madu itu, saudara. Makanya keluarnya teka-teki ini. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Gak ada yang bisa jawab lah teman-temannya, gak ada yang ngerti. Tapi teman-temannya membujuk istrinya. Dan akhirnya istrinya berhasil membujuk Simpson dan dikasih tahu jawaban sama teman-temannya. Simpson marah. Nah, repotnya karena dia punya pride, dia berusaha menepati janjinya. Karena kalau yang bisa jawab teka-teki mau dikasih baju pelayanan yang bagus gitu, saudara. Itu gak dia ngapain. Dia pergi loh. Ketemu dengan orang-orang yang gak berdosa gitu ya. Lalu dia bunuh 30 orang. Akibat pride-nya itu. Dia bunuh 30 orang. Dia bawa bajunya kembali. Lalu diberikan kepada teman-temannya. Wow. Begitu respon yang luar biasa. It costs something kalau kita hidup mau berdasarkan happy. Gak stop sampai situ, saudara. Apa yang dia kerjakan ini sebenarnya kalau kita pikirkan lebih dalam sudah melanggar 2 hukum nazir dalam perjanjian lama. Yang pertama, seorang nazir tidak boleh megang bangkai binatang. Yang kedua, seorang nazir tidak boleh kena anggur, tidak boleh mabok-mabokan. Ya tapi hidupnya seperti itu lagi kan. I love it, I do it, ada problem, I can solve it, repeat. Ulang lagi begitu, saudara. Nah, fast forward lagi, saudara. Dia tinggalkan wanita Timna itu karena marah. Lalu berapa tahun kemudian dia kembali ketemu mertuanya. Dia tanya, istri gua kemana? Istrinya dikasih sama temennya, sama mertuanya. Saya what? Lalu Simpson akhirnya ikat obor di... Simpson akhirnya cari gara-gara. Dan dia bikin ribut
sama orang Filistin. Dia bakar ladang gandum orang Filistin. Yang ujung-ujungnya dia harus ribut lagi dengan orang Filistin. Dan hebatnya dia ambil senjata rahang keledai, 1.000 orang Filistin dia hajar. Aman lagi hidupnya. It works. Lanjut lagi. Nextnya lagi dia ngapain lagi? Ketemu lagi perempuan sundal. Dia pengen nikmatin. Dan itu pada waktu dia menikmati perempuan sundal itu, orang-orang di sekitar daerah itu, orang di sekitar daerah Gaza, orang Filistin itu mengepung rumah perempuan sundal itu atau rumah tempat mereka tidur itu. Nah subuh-subuh Simson bangun dan kesel. Dia angkat itu gerbang kota gitu ya. Nah gerbang kotanya nggak kayak yang zaman dulu. Ini udah lebih modern. Yang artinya itu dipatok dalam-dalam gitu saudara. Dan dia angkat itu besi gitu ya kan. Dan dari komentaris Alkitab yang saya baca, dia angkat itu berjalan dan dia taruh di puncak gunung. Perjalanannya nggak kurang-kurang 60-an kilo saudara. Ini orang udah kuat, mau pamer, dia punya kuasa, apa aja yang dia kerjain itu orang takut dan sampai gimana orang nggak gentar saudara. Gile, gerbang kota kita dia angkat, dia taruh di puncak gunung, itu kan kayak show off gitu saudara. Dan semua orang takut lagi sama dia kan. Lagi-lagi, I love it, I do it, if there is a problem, I solve it, repeat. Dan akhirnya puncaknya saudara, dia ketemu Delila. Dia jatuh cinta sama Delila, dan seperti saudara tahu, Delila ini akhirnya lah yang membuat Simson habis hidupnya. Kenapa demikian? Delila ini bukan wanita biasa. Dia ini tanda kutip spy dari orang Filistin. Orang Filistin berusaha menyogok dia dan kasih harta yang banyak gitu ya, maybe untuk mendapatkan rahasia Simson. Simson jatuh cinta banget sama Delila. Suatu hari ditanya, Simson apa sih rahasia kekuatanmu? Dan Simson menjawab gitu saudara. Di pertanyaan pertama, Delila merengek kekuatan Simson. Yang pertama, kalau aku diikat tali busur baru, katanya gitu ya, nanti aku akan lemah. Hebatnya dari dia kasih tahu Delila, pagi-pagi orang Filistin itu udah ikat tangan dia, lalu dia putusin, dia hajar orang Filistin, kalah lagi. Besoknya Delila nangis lagi, ya Simson kamu kok pembohong sih, kamu gak cinta ya sama aku ya, kasih tahu dong rahasia kekuatanmu apa. Di pencobaan kedua Simson bilang, ikat aja dengan tali kering. Besok paginya orang-orang Filistin mengepung dia lagi, diputusin lagi, dihajar lagi, kalah lagi. Lalu apa lagi? Akhirnya Delila merengek lagi. Akhirnya saudara di pencobaan ketiga diberitahukanlah rahasia besar Simson yang cuma diketahui Simson dengan Tuhan. Rambutnya Simson dicukur. Ngeri ya saudara ya. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Nama Delila sendiri memiliki akar kata tuh dalal, yang berarti mengurangi usaha, melambatkan langkah, mengendurkan dan membuat lemah, dan membuat suram. Dan literally keberadaan Delila di cerita Simson memang mengerjakan itu semua. Simson tergoda dan memilih mentaati Delila yang menghancurkan gift-nya dia itu sendiri. The rest of the story kita tahu deh. Simson kehilangan kekuatannya. Nah saudara, yang menarik di cerita pada waktu Simson kehilangan kekuatannya, ternyata di Hakim-Hakim 16 ayat 20-21 dikatakan, lalu berseluruh perempuan itu, orang Filistin menyembah engkau Simson, maka terjagalah dia dari tidurnya, katanya, seperti yang sudah-sudah. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ini membawa saya kepada poin yang kedua, saudara, bahwa orang yang pengen happy hidupnya, adalah orang yang sombong. Bisa jadi dia sombong dan meremehkan visi dan pengurapan Tuhan pada hidupnya. Di kisah Simson ini begitu. Orang yang punya pola pikir as long I happy, dia meremehkan dan sombong terhadap visi dan pengurapan Tuhan yang ada pada hidupnya. Tentunya kita ingat satu kapal laut besar yang bernama Titanic yang ikonik sekali ya. Yang masuk dalam sejarah. Menurut sejarah, Titanic membawa 2.208 penumpang, yang selamat cuma 712 akibat tertabrak gunung es. Why? Sekocinya cuma 20. Tapi kalau kita dalami ceritanya lebih dalam saudara, penyebab utama Titanic bisa tenggelam adalah karena kesombongan. Karena dia bilang Tuhan aja tidak akan bisa menenggelamkan kapal Titanic ini. Ngeri ya, akibat kesombongan kita akan kena begitu banyak masalah. Yang menarik saudara dari kisah Simson ini, kalau saya yang jadi Simson, yang mikir.
Saya ngomong sama Delila rahasia yang pertama, besoknya orang Filistin datang untuk mengepung saya dan tangan saya sudah dalam kondisi terikat. Ya pasti Delila bocorin dong. Kok Simpson gak kepikir sih? Yang kedua dikasih tahu rahasia lagi, terjadi lagi diikat pakai tali baru gitu katanya kan. Tiba-tiba bangun pagi udah terikat lagi, orang Filistin datang. Kok Simpson gak pinter apa gimana sih? Tapi kalau saya renungin, kenapa ya Simpson begini ya? Ya itu tadi saudara, karena dia meremehkan. Dia sombong. Ini bukan sekedar ceritanya cuma Simpson sih bocorin kelemahannya. Bukan itu. Tapi dibalik itu ada satu pesan Tuhan yang begitu luar biasa. Adalah Simpson itu sombong dan meremehkan janji kenasiran yang ditetapkan Tuhan baginya. Itu yang ngeri. Itu yang ngeri. Jadi pertanyaannya buat kita semua yang mendengarkan sharing khotbah pada hari ini. Apakah saudara menyepelekan panggilan saudara? Apakah saudara meremehkan visi Tuhan dalam hidup saudara dengan cara hidupmu? Ini yang perlu dijawab oleh saudara semua. Jadi saudara, Simpson dipilih dan gifted, tapi dia sombong. Tapi ini masih mengganggu saya sih saudara. Orang yang hidupnya kayak begini kok, pada waktu dia melakukan banyak kesalahan kok, sepertinya Tuhan masih kasih kesempatan gitu. Ya kan nggak langsung dia langsung ketemu Delila kan di awal-awal, kok sepertinya Tuhan kasih kesempatan, sepertinya kok urapan Tuhan nggak masih diberikan dan berlaku buat dia. Dan mungkin ini juga banyak pertanyaan kita gitu saudara ya. Kita mungkin bertanya-tanya, ada orang yang punya talenta luar biasa tapi gaya hidupnya kacau balau, tapi kok urapan itu gift itu masih ada pada dia. Saudara, pada prinsipnya sih memang kalau saya pelajari Alkitab, kita tetap bisa merasakan dan mengalirkan urapan Tuhan pada waktu kondisi kita mungkin dalam keadaan yang sedang berdosa. Karena gifted itu, urapan itu diberikan Tuhan untuk membela jemaatnya. Dalam case Simpson adalah kekuatan itu diberikan Tuhan untuk Simpson membela umatnya, umat Israel. Dan Tuhan sayang pada umatnya sehingga dia kasih urapan itu untuk menolong umatnya. Nah Simpson dipercayakan gifted dari Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi si pemegang urapan kalau menganggap remeh atau menganggap rendah itu semua, one day itu bisa berbalik dan akhirnya menghancurkan dia seperti cerita di Simpson. Nah pertanyaannya, kok Tuhan gak langsung tarik aja? Kok gak buru-buru kasih konsekuensi aja? Ya kan? Dan lain-lain. Saudara, sebenarnya Tuhan itu di 2 Petrus 3 ayat 9 saya baru lebih dalam mengerti prinsip ini. Tuhan tidak lalai, kata firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya kan? Tetapi dia sabar terhadap kamu. Jadi dia masih sabar loh sama saudara dan saya kalau saudara hidupnya ngaco gitu ya kan. Dia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki, kata firman Tuhan, supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Simple. Kalau saudara hidupnya yang berprinsip begini, yang penting happy. Tobat buru-buru deh. Balik sebelum terjadi sesuatu yang nantinya akan lebih membuat saudara itu lebih terpuruk. Dan akhirnya saudara malah kehilangan Tuhan. Dan itu poin saya yang ketiga sih. Jika kita mau punya prinsip hidup yang penting happy, poin yang ketiga adalah kita bisa tidak sadar, kita kehilangan roh Tuhan, dan akhirnya hidup kita nggak maksimal. Kayak Simpson tadi, kita udah baca kan. Simpson merasa terlalu aman dalam toleransi Tuhan, sehingga hidupnya semua maunya yang penting happy. Dari apa yang kita baca tadi, di pasal tadi, dikatakan Simpson tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ironis. Jadi saudara, kita bisa kehilangan Tuhan dan nanti hidup kita tidak maksimal. Dan yang lebih ironis lagi saudara, di Hakim-Hakim 16 ayat 21 dikatakan orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaan dia di penjara ialah menggiling. Diceritakan Simpson akhirnya kehilangan segalanya yang membuat dia happy. Matanya yang doyan sama cewek-cewek dicongkel, tangannya dirantai, yang menggambarkan kekuatan yang dia bangga-banggakan sudah tidak ada lagi gitu. Lalu apa lagi? Dikatakan pekerjaan dia menggiling. Bukankah menggiling itu melembutkan part yang keras dari suatu barang tertentu gitu ya kan? Menggiling. Ya berarti dia juga dari situ akan relate dengan dia bahwa bukankah hati dia selama ini sombong dan akhirnya itu semua yang menghancurkan dia. Yang artinya saudara, dia kehilangan segalanya. Kayak menangkap angin gitu. Semua yang dia pikir membuat dia happy, one day hilang semuanya.
Sama dengan kita ya, kalau kita nggak hati-hati, saya takutkan one day apa yang udah kita pikir semuanya works bisa berbalik dan hilang semuanya. Jadi saudara, ingat, pilihan kita matters loh. Dan ini yang saya suka dari Tuhan sih. Pada waktu saya belajar di sini, saya bertanya-tanya, kalau saya jadi Tuhan ya, kayaknya saya akan tabok Simpson di depan aja ya. Saya paksa dia jadi baik gitu ya. Tapi enggak loh. Kita lihat di sini kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang bukan berarti dia mengambil alih free will gitu. Atau kebebasan orang tersebut dalam mengambil keputusan dan dalam memilih. Ini luar biasanya Tuhan kita tuh seperti gini saudara. Jadi ingat saudara, pilihan kita itu matters. Cerita ini ditutup dengan baik, dengan masih Tuhan menggambarkan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa mengasihi Simpson. Di ayat cerita Simpson minta sama Tuhan, Tuhan sekali lagi aja kembalikanlah kekuatanku. Pada waktu Simpson diminta untuk melawak, dia minta sama bujang yang membawa dia, anak kecil itu, bawa aku ke tengah-tengah tiang pilar rumah itu. Lalu Simpson berdiri di 2 pilar rumah dan dia bilang, Tuhan kembalikan sekali lagi kekuatanku. Dan Tuhan mengabulkannya. Lalu dia tarik pilar itu rubuh dan Alkitab mencatat orang yang tertimpa oleh reruntuhan rumah itu lebih banyak daripada apa yang dibunuh oleh semasa hidup Simpson. Ya, cerita Tuhan mengembalikan kekuatannya. Nah ini kan membuat saya refleksi gitu ya. Saya merenung dan terenyuh. Saudara kebayang nggak? Andai kata jalan lain yang Simpson ambil dan Simpson pilih dan dia lebih bijaksana. Langkah demi langkah dia ikuti kemauan Tuhan. Langkah demi langkah dia hidupnya taat dalam hidup Tuhan. Saya yakin cerita hidup Simpson tidak akan berakhir pahit begini. Tidak akan berakhir pahit begini. Saudara, jangan sampai hidupmu berakhir pahit dalam menjawab panggilan Tuhan. Iblis gak seneng kita maksimal. Dia akan goda kita terus dengan berbagai tantangan-tantangan dan godaan dunia. Jadi saudara, berhati-hatilah di dalam pilihan-pilihan hidup kita. Saya gak mau sedari muda kita ditipu oleh iblis. Kita harus lebih bijaksana dan melihat bahwa hidup kita ini ada visi Tuhan di dalamnya dan bukan yang penting happy. Yang kedua, saudara, saya melihat, saya merenungkan saudara, kasih Tuhan yang begitu besar. Dia mau dan masih mau memulihkan dan mau Simpson menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di dalam kehidupannya. Memang masih sangat jauh jasa Simpson dibandingkan dengan visi Tuhan. Tetapi Tuhan baik. Bahkan yang menarik, kendati hidup Simpson gak bagus-bagus amat, kepahlawanan Simpson masih tercatat di Alkitab. Dia termasuk salah satu tokoh iman dalam Ibrani 11 ayat 32. Nah ini refleksi buat kita saudara dan encouragement buat kita semua. Kalau saudara merasa hari-hari ini saudara, aduh Andre itu semua khotbah buat saya, gue hidupnya udah terlalu hancur deh, gue hidupnya terlalu kacau deh. Hey, jangan nyerah dulu. Hidup sekacau Simpson aja Tuhan masih mau pakai. Dan bukankah kalau kita renungkan karya salib itu, Tuhan tetap mau mati buat kita semua. Kasih karunia-Nya begitu besar buat kita semua. Dia mengasihi kita semua. Sehingga dia mau mati untuk mengorbankan dirinya. Menyelamatkan saudara dan saya. Saya yakin sih. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur. Yang tidak dapat Tuhan bentuk kembali. Tuhan masih mau dan selalu mengasihi kita semua. Dan akan saya tutup dengan ini. Mungkin saudara bertanya di akhir semua apa yang saya sampaikan tadi. Ko Andre, jadi kita gak boleh happy gitu? Kan hidup Tuhan adalah nikmatin berkat-berkat Tuhan, masa nggak boleh? Jangan keliru prinsip happy ini saudara. Yang Tuhan mau adalah kita memiliki joy. Bukan happiness, kalau dalam bahasa Inggris lebih enak ya. Tuhan mau kita memiliki sukacita, bahagia, bukan kesenangan. Dan anyway, joy itu adalah bagian dari buah roh loh. Bedanya apa? Bedanya adalah kesenangan itu tergantung faktor luar. Tapi kalau joy itu berasal dari dalam. Contoh, uang mungkin bisa membuat orang merasa senang, tapi uang tidak bisa buat orang bahagia. Seperti itu saudara, tampan atau cantik mungkin bisa memberi rasa senang, tapi ketampanan dan kecantikan semata belum tentu memberikan rasa bahagia. Joy adalah sesuatu yang munculnya dari dalam keadaan di mana orang masih bisa bahagia dan sukacita dalam menghadapi begitu banyak tantangan hidup, begitu banyak masalah. Saat mendapatkan hadiah atau tidak dapat hadiah, saat sukses atau gagal, joy itu akan nyala terus. Dalam keadaan sakit, sehat, gembira, sedih, semuanya, joy itu akan nyala terus. Kalau happy ditentukan dari luar.
Nah itu yang Tuhan mau saudara, kita nggak ketipu dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Dia mau kita memiliki joy yang luar biasa. Saya yakin hidup saudara juga tetap akan diberkati kok. Semakin saudara mau mendekat kepada Tuhan, saudara akan menikmati kebahagiaan sesungguhnya dibandingkan dengan happiness yang dunia tawarkan saat ini. Hari ini, pilihan di tangan saudara. Jangan sampai kita tertipu dan hidup mencari happy. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, dan biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi berkat buat teman-teman di Master Plan Youth. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan mereka. Bahasa hamba-Mu terbatas, tapi biarlah firman Tuhan ini Roh Kudus yang akan ingatkan lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Biarlah hidup kami tidak mencari happy, tapi biarlah hidup kami itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga ada sukacita yang begitu meluap dalam hidup kami yang cuma satu kali ini. Sedari muda Tuhan, kami mau memilih dengan benar, dan kami mau rubah cara berpikir kami seiring dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, semua diberkati, katakan amin.